Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Madinatul Hima, saya mahasiswi profesi apoteker dari Stifar Semarang. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang rancangan formulasi obat bahan alam. Teman-teman bisa menyimaknya ya. Nah, sebelum kita memasuki ke proses formulasi, teman-teman pasti bingung nih, bahan alam apa ya yang akan teman-teman buat. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan sebelum membuat formula. Dibagi menjadi internal dan eksternal ya teman-teman. Untuk internalnya yaitu ada inisiatif internal, misal teman-teman punya referensi produk yang sudah ada, kemudian dilakukan modifikasi, ditambah obatnya atau dilakukan penurunan atau kenaikan dosisnya. Untuk yang eksternal sendiri, yang pertama ada mengikuti situasi dan kondisi pasar. Ini bisa dilakukan dengan kira-kira apa sih yang banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada survei. Nah, survei ini biasanya dilakukan dengan menyebar form kepada masyarakat sekitar lingkungan teman-teman, kemudian dilihat kira-kira obat apa ya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar atau obat apa ya yang paling diminati oleh masyarakat sekitar. Begitu ya teman-teman. Nah, kita memasuki ke latar belakang produk yang akan saya buat ya teman-teman. Saya telah melakukan survei di daerah saya itu daerah yang pinggir sungai ya, dan kebanyakan di pinggir sungai itu biasanya kan dibuat buang sampah ya teman-teman, kebanyakan. Nah, itu rentan banget terkena kontaminasi pada makanannya, kemudian menyebabkan masyarakat itu terkena diare. Nah, saya sebagai calon apoteker berpikir untuk memformulasikan obat bahan alam dari bahan yang mudah didapat dan dibuat secara mandiri. Kemudian saya membuatnya dalam bentuk modern, yaitu dalam bentuk kapsul. Nah, sebelum memasuki ke proses formulasi, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk formulasi produk. Yang pertama yaitu ada bahan baku. Bahan baku ini disesuaikan dengan spesifikasi dan kualifikasi dari teman-teman yang inginkan. Kemudian dilihat dari pemasoknya. Pemasoknya ini mudah didapat atau tidak ya. Pemasoknya ini banyak atau tidak ya. Jika pemasoknya sedikit, ini akan mengalami keterlambatan pembuatan. Kemudian ada SDM. SDM ini sumber daya manusia ya teman-teman, diperhatikan juga karena SDM ini harus mengerti bagaimana sih cara pembuatan obat yang baik dan yang benar. Kemudian ada proses produksi. Proses produksi ini harus diperhatikan ya. Proses produksinya itu harus sesuai dengan prosedur dan juga untuk mesinnya harus berstandar GMP ya teman-teman. Nah, berikut adalah tanaman-tanaman yang akan saya buat sebagai obat bahan alam untuk diare. Sebelum menentukan tanaman-tanamannya, teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu tanaman teman-teman yang gunakan itu sinergis atau tidak ya. Sinergis itu apa sih Kak? Sinergis itu bekerjanya yaitu searah atau saling bekerja sama begitu teman-teman. Berikut ini adalah tanaman yang akan saya gunakan ya. Ada daun jambu biji. Pasti teman-teman tidak asing deh dengan daun jambu biji karena mudah sekali didapatkan di daerah sekitar ya. Kemudian ada rimpang kunyit. Nah, rimpang kunyit ini banyak sekali di sekitar kita juga. Kemudian ada daun salam, herba begagan, dan rimpang jahe. Nah,
Berikut adalah untuk khasiat masing-masing tanamannya ya. Ini ada gambar daun jambu biji ya teman-teman. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih Kak daun jambu biji yang baik untuk digunakan obat anti diare? Untuk daun jambu biji yang baik untuk digunakan anti diare itu dia harus warnanya hijau ya, hijau pekat teman-teman, dan sudah matang daunnya, kemudian daunnya itu tebal ya. Saya menggunakan daun jambu biji ini karena dia tuh mudah dicari dan mudah dikenali juga. Untuk khasiat daun jambu biji ini banyak sekali teman-teman. Untuk yang pertama ada anti diare, anti amoeba, anti bakteri, dan hepatoprotektor. Nah, untuk yang tanaman kedua yang saya gunakan yaitu rimpang kunyit. Pasti teman-teman sudah nggak asing nih sama kunyit ya. Untuk kunyit sendiri itu warnanya lebih oranye ya teman-teman, karena sering banget dipalsukan dengan temulawak. Untuk umbinya itu lebih besar temulawak ya daripada kunyit. Harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman supaya tidak tertukar antara temulawak dengan kunyit. Berikut adalah khasiat untuk rimpang kunyit, yaitu sebagai antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, sebagai pencegah kanker juga bisa, anti tumor, untuk hipokolesterolemik, kolagokum, koleratik, bakteriostatik, spasmolitik, dan juga sebagai anti hepatotoksik. Nah, kita masuk nih pada tanaman yang ketiga. Tanaman ketiga yang saya gunakan yaitu daun salam. Siapa di sini yang tidak tahu daun salam? Pasti tahu lah teman-teman, karena sering digunakan untuk memasak ya, ya kan? Untuk daun salam sendiri yang bagus digunakan itu yang masih segar ya teman-teman, jangan yang sudah layu ya. Kemudian hijau, warnanya tuh hijau-hijau pekat begitu, dan memiliki aroma khas. Untuk khasiatnya sendiri itu untuk apa sih Kak? Nah, khasiat daun salam ini untuk mengobati hipertensi, diabetes, mabuk akibat alkohol, dan juga bisa untuk gatal-gatal teman-teman, dan tentunya sebagai anti diare. Nah, untuk tanaman yang keempat ini ada herba pegagan teman-teman. Untuk herba pegagan ini harus hati-hati ya teman-teman, karena sering dilakukan pemalsuan karena bentuknya yang mirip-mirip, dan teman-teman harus hati-hati untuk pembedanya, yaitu bisa dilihat dari apa? Pembedanya bisa dilihat dari sobekannya teman-teman. Herba pegagan yang asli itu sobekannya lebih dalam, dan kemudian untuk teksturnya itu berbeda dengan herba pegagan yang palsu. Teman-teman harus memastikan ya bahwa tanaman yang teman-teman gunakan itu herba pegagan yang asli. Nah, untuk khasiat herba pegagan sendiri itu digunakan pada penderita wasir, nafas berbau tak sedap, sesak nafas, bisul, untuk sakit perut, disentri, batuk, demam, penambah nafsu makan, dan untuk penyakit gangguan hati. Nah, kita memasuki tanaman terakhir yang saya gunakan ya teman-teman. Untuk tanaman terakhir yang saya gunakan yaitu ada rimpang jahe. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan rimpang jahe ini, karena terdapat banyak sekali ya di sekitar kita. Rimpang jahe ini ada berbagai macam teman-teman. Ada rimpang jahe gajah, rimpang jahe emprit, dan rimpang jahe merah. Nah, di sini rimpang jahe yang saya gunakan yaitu jenis rimpang jahe gajah ya teman-teman. Kemudian khasiat apa sih rimpang jahe itu, atau khasiatnya apa ya rimpang jahe itu? Nah, rimpang jahe ini memiliki khasiat yaitu membantu mengurangi perut kembung. Jika teman-teman mengalami perut kembung, bisa nih menggunakan rimpang jahe. Kemudian bisa untuk meredakan batuk juga bisa, untuk gejala masuk angin, meringankan nyeri, gejala sakit kepala, dan membantu memperbaiki nafsu makan teman-teman. Nah, setelah saya menyampaikan
Untuk khasiat masing-masing tanamannya secara umumnya, berikut adalah alasan kenapa saya menggunakan 5 tanaman tersebut ya teman-teman. Dipastikan kembali bahwa tanaman-tanaman yang akan digunakan itu harus sinergis ya teman-teman, atau saling support dan saling bekerja sama untuk menghasilkan efek terapi. Untuk tanaman yang pertama, saya menggunakan daun jambu biji sebagai anti diare. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan daun jambu biji yang digunakan sebagai anti diare ya teman-teman, karena sudah banyak sekali digunakan di sekitar kita. Kemudian ada rimpang kunyit. Nah, rimpang kunyit ini saya gunakan untuk mengurangi nyeri perutnya, karena pada penderita diare itu seringkali mengalami nyeri perut teman-teman, seperti sedang diremas-remas perutnya. Kemudian untuk daun salam, saya gunakan untuk membantu kerja daun jambu biji sebagai anti diare juga, agar lebih efektif kerjanya ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu ada herba pegagan sebagai penambah nafsu makan dan penurun demam. Yang terakhir ada rimpang jahe sebagai mengatasi perut kembung. Ini bisa digunakan teman-teman juga apabila saat teman-teman mengalami perut kembung ya, karena biasanya karena masuk angin dikarenakan kecapean. Nah, untuk proses perancangan formulasi obat bahan alam, teman-teman bisa melakukan studi literatur ya. Untuk studi literaturnya harus berdasarkan referensi ya teman-teman. Untuk referensinya teman-teman bisa menggunakan buku atau jurnal penelitian. Di sini saya mengambil contoh yaitu buku Farmakopoeia Indonesia. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk mencari terkait khasiat tanamannya atau spesifikasi tanamannya. Kemudian untuk jurnal penelitiannya teman-teman bisa mencari terkait dengan pengujian hewan uji ya teman-teman, karena rata-rata obat bahan alam itu diuji dengan hewan percobaan. Karena apa? Karena setelah UKOT itu belum bisa melakukan uji terhadap manusia ya, jadi kita mengambil dosisnya itu dari jurnal-jurnal penelitian yang dilakukan penelitian uji gitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk mengonsumsi obat bahan alam, karena sudah dijamin berkhasiat, bermutu dan aman untuk dikonsumsi, karena dosisnya karena dosisnya sudah dilakukan percobaan dan menggunakan literatur yaitu berupa jurnal penelitian pada hewan uji. Setelah teman-teman melakukan studi literatur yang berdasarkan referensi dan teman-teman menemukan jurnal penelitian yang dilakukan percobaan terhadap hewan uji, teman-teman bisa nih untuk melakukan penentuan dosisnya. Nah, penentuan dosisnya ini harus dilakukan konversi terlebih dahulu ya teman-teman. Dosis yang teman-teman dapatkan dari jurnal penelitian dilakukan konversi terhadap dosis manusia. Ini kemudian nanti didapatkan dosis yang teman-teman bisa gunakan untuk formulasi obat bahan alam. Nah, biasanya itu teman-teman bisa melakukan atau mengambil dari berbagai jurnal penelitian dari penelitian hewan uji ya, dan kemudian nanti didapatkan rincian tentang dosis yang bisa digunakan. Nah, setelah itu teman-teman bisa menetapkan dosis tanamannya itu digunakannya berapa gitu ya. Ada yang tahu gimana cara mengubah dosis hewan uji ke dosis manusia? Baik, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman untuk konversinya, yaitu menggunakan tabel yang sudah saya tampilkan. Nah, ini teman-teman bisa melakukan konversi dari hewan uji ke dosis manusia. Untuk tabel yang vertikal itu untuk yang diketahui ya teman-teman. Untuk tabel yang horizontal itu untuk yang diketahui. Misal teman-teman menemukan jurnal penelitian itu dilakukan pada maju. Nah, teman-teman itu bisa melakukan konversi atau pengubahan
dari dosis hewan uji ke dosis manusia menggunakan tabel konversi yang saya tampilkan di sini ya teman-teman. Kemudian nanti didapatkan rentang didapatkan dosis yang bisa digunakan. Setelah teman-teman melakukan penentuan dosis dan sudah didapatkan dosis untuk masing-masing tanamannya, selanjutnya kita memasuki ke proses pembuatan produk bahan alam. Nah, untuk proses pembuatan produk bahan alam ini harus dilakukan dengan betul-betul ya teman-teman, agar menjadi obat bahan alam yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Proses pertama yang teman-teman bisa lakukan yaitu ada sortasi basah. Nah, sortasi basah ini bertujuan untuk apa? Nah, sortasi basah ini bertujuan untuk memperoleh Simplisia yang sesuai standar yang telah ditetapkan, antara lain untuk kemurniannya, kebersihannya, dan ukuran dan tingkat kerusakan bahan baku. Untuk sortasi ini memerlukan ketelitian ya teman-teman dan kecermatan agar diperoleh mutu Simplisia yang beragam. Kemudian untuk proses sortasi ini dilakukan pemisahan dari potongan seperti tanah, kerikil, rumput, atau tanaman lain yang mirip dan bahan yang telah rusak atau busuk. Kemudian setelah dilakukan sortasi basah, teman-teman bisa melakukan pencucian. Untuk pencucian ini bertujuan agar untuk menurunkan jumlah mikroba dan membuat Simplisia terlihat lebih menarik ya teman-teman. Kemudian pencucian ini perlu dilakukan di air yang mengalir ya teman-teman. Boleh direndam atau tidak? Nah, untuk pencucian ini tidak boleh direndam ya teman-teman, harus dilakukan di air yang mengalir. Selanjutnya ada sortasi kering dan pengering. Sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan dan memastikan bahwa tanaman yang digunakan harus benar-benar bersih dari zat pengotor. Kemudian ada pengeringan. Nah, pengeringan ini tujuannya untuk apa? Tujuan pengeringan itu untuk mengurangi kadar air dan menghambat pertumbuhan mikroba, sehingga Simplisia tersebut itu lebih tahan disimpan. Nah, pengeringan ini lebih baik dilakukan menggunakan oven ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk memastikan bahwa suhu dan waktunya itu terkontrol dengan baik. Selanjutnya kita memasuki proses penggilingan. Nah, penggilingan itu ada giling kasar dan giling halus ya teman-teman. Apa sih penggilingan itu? Penggilingan adalah proses penghancuran, pengangkatan, serta penghabisan ukuran partikel zat berupa Simplisia agar didapat ukuran yang lebih halus dan seragam dengan menggunakan mesin. Nah, ini berkaitan dengan semakin halus Simplisia atau semakin halus ukuran Simplisia, maka proses ekstraksi akan semakin baik. Tujuan dilakukan penggilingan ini untuk apa? Untuk penurunan ukuran dan derajat kehalusan juga, kemudian ada untuk homogenitas ukuran partikel. Nah, setelah teman-teman mendapatkan seperti halus, teman-teman bisa melanjutkannya dengan proses ekstraksi. Kenapa kok tidak langsung dimasukkan ke dalam kapsul? Karena kapsul ini harus dilakukan ekstraksi atau penyalian terlebih dahulu ya teman-teman. Tujuannya untuk menarik atau memisahkan senyawa dari Simplisia atau campurannya. Nah, ekstraksi ini disesuaikan dengan tanaman yang akan digunakan. Misal stabilnya itu menggunakan ekstraksi dengan metode panas atau dingin. Di sini kan ada dua ya, panas dan dingin. Nah, untuk ekstraksi panas itu contohnya ada coklatasi, infus, dan lain-lain. Untuk ekstraksi dingin contohnya ada maserasi dan perkolasi.
suhu. Di sini saya menggunakan ekstraksi macerasi teman-teman. Untuk suhu yang saya gunakan yaitu 40 sampai 60 derajat Celcius. Untuk suhunya disesuaikan kembali tanaman yang digunakan itu stabil pada suhu berapa. Kemudian biasanya macerasi dilakukan 24 jam ya teman-teman, tapi bisa dilakukan modifikasi atau dipercepat dengan menggunakan pemanasan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan penyesuaian kembali terkait model atau alat-alat, kebutuhan dan zat yang tersari itu menggunakan metode ekstraksi apa. Jadi ya teman-teman. Nah, di sini juga ekstraksi kan ada pelarutnya. Pelarutnya disesuaikan kembali, tanaman teman-teman itu sebaiknya menggunakan pelarut apa supaya zat yang tersari itu lebih banyak dihasilkan. Kemudian ada mesin ini harus disesuaikan kembali kapasitasnya berapa kilo untuk satu kali proses ekstraksinya ya teman-teman. Kemudian ada proses pengentalan. Nah, pengentalan ini biasanya dilakukan pada suhu yang lebih tinggi ya, karena untuk mengentalkan ekstrak yang sudah dihasilkan sehingga menghasilkan ekstrak kental. Setelah teman-teman mendapatkan ekstrak kental, teman-teman bisa melanjutkan ke proses pembuatan ekstrak powder. Bagaimana proses pembuatan ekstrak powder itu ya? Nah, ini adalah pembuatan ekstrak powder, yaitu dimulai dengan pencampuran antara ekstrak kental dicampurkan dengan filler. Kita menggunakan mesin mixing ya teman-teman. Kemudian untuk perbandingannya, teman-teman bisa menggunakan perbandingan antara 60 banding 40. Yang 60 itu ekstrak kental, kemudian yang 40-nya itu untuk filler. Atau juga perbandingan 70 banding 30 atau 80 banding 20. Disesuaikan kembali dengan teman-teman inginkan. Kemudian setelah dilakukan proses mixing dan sudah tercampur semua, dilanjutkan proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini untuk menjamin produk yang dihasilkan itu benar-benar kering ya teman-teman. Untuk proses pengeringan ini menggunakan mesin oven ya teman-teman. Setelah dilakukan proses pengeringan, dihasilkan ekstrak powder yang sudah kering. Setelah dihasilkan ekstrak powder yang sudah kering, kemudian teman-teman bisa melanjutkan ke proses penggilingan supaya menghasilkan ekstrak powder yang lebih halus kembali. Setelah itu kita melanjutkannya ke proses filling kapsul. Nah, proses filling kapsul ini adalah proses di mana ekstrak powder yang sudah jadi kita memasukkan ke dalam tangan kapsul dengan menggunakan mesin. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses filling kapsul, yang pertama ada spesifikasi tangan kapsul. Nah, ini harus diperhatikan dengan benar ya teman-teman, karena ada beberapa tangan kapsul yang saat proses filling kapsul itu diberikan menempel pada mesin dan itu akan menghambat proses filling kapsul tersebut. Kemudian dipastikan juga terkait bobot per kapsulnya. Untuk bobot per kapsulnya harus sama ya teman-teman, antara kapsulnya sesuai dengan bobot yang teman-teman inginkan. Yang ketiga yaitu jumlah pengambilannya harus tepat. Misal yang saya pelajari di internet bahwa dalam waktu 1-2 menit itu proses filling kapsulnya menghasilkan 360 kapsulnya. Untuk proses pengambilannya ini harus tepat ya teman-teman, sesuai dengan
yang dihasilkan. Setelah dihasilkan kapsul yang sudah berisi ekstrak powder tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pembersihan kapsul. Nah, proses pembersihan kapsul ini digunakan untuk membersihkan sisa-sisa serbuk yang masih menempel pada kapsul. Untuk proses pembersihan kapsul ini menggunakan mesin pembersih kapsul ya teman-teman. Kemudian kapsulnya tadi kan sudah berisi dari serbuk yang menempel. Kita melanjutkannya dengan proses kemas primer. Kemas primer yang saya gunakan yaitu ada botol teman-teman. Kemudian proses kemas primer itu menggunakan mesin pengecil kapsul ya teman-teman. Setelah itu kapsul-kapsul tersebut dimasukkan ke dalam botol kemas primer yang sudah teman-teman sediakan. Setelah dihasilkan kapsul yang sudah dimasukkan ke dalam botol, kemudian teman-teman bisa melanjutkannya dalam proses lain, yaitu proses di mana botol tersebut teman-teman tempelkan label obat yang sudah teman-teman buat. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses kemas sekunder ya, di mana proses kemas sekunder yang saya gunakan yaitu kardus. Nanti prosesnya botol yang sudah ditempel label obat yang sudah teman-teman buat kemudian dimasukkan ke dalam kemas sekundernya yang berupa kardus. Perlu diingat untuk kemasan ini harus tertera NIE atau nomor izin edarnya ya. Gunanya untuk apa sih NIE itu? Nah, NIE itu nomor yang menunjukkan bahwa suatu produk telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ya teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk memastikan bahwa produk tersebut itu aman, berhasiat, dan bermutu. Dan juga ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian pengujian dan evaluasi yang ketat. Jadi, teman-teman jangan khawatir untuk mengkonsumsi obat bahan alam karena sudah melakukan pengujian dan evaluasi yang ketat ya teman-teman. Jadi dipastikan akan aman, berhasiat, dan bermutu. Nah, teman-teman dipastikan juga saat mengkonsumsi atau membeli obat harus tertera NIE-nya ya teman-teman, agar memastikan bahwa obat yang teman-teman konsumsi itu aman, berhasiat, dan bermutu. Setelah dilakukan pengemasan, teman-teman bisa melakukan pengujian produk jadi. Digunakan untuk apa? Untuk memastikan kembali bahwa produk yang teman-teman hasilkan itu berhasiat, bermutu, dan aman untuk dikonsumsi. Menurut Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2013 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat dan alam, ada berbagai macam pengujian produk jadi yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama terkait organoleptis, yaitu ada warna, rasa, bau ya teman-teman. Kemudian ada kadar air, kemudian ada juga waktu muncul. Yang keempat ada keseragaman bobot. Yang kelima ada cemaran mikroba. Yang keenam ada aflatoxin total. Yang ketujuh ada cemaran logam berat. Yang kedelapan ada batas spesifik larut. Yang terakhir ada bahan kimia obat. Nah, pengujian ini harus dilakukan semua ya teman-teman untuk memastikan bahwa produk yang teman-teman hasilkan atau buat itu dapat dijamin keamanannya, bermutu, dan berhasiat. Nah, setelah materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan produk jadi untuk menghasilkan produk yang aman, berhasiat, dan bermutu perlu diperhatikan beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada bahan baku. Nah, bahan baku ini harus disesuaikan kembali dengan spesifikasi yang teman-teman inginkan. Yang kedua ada mesin yang digunakan. Nah, mesin yang digunakan ini harus berstandar GMP ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada pengujian produk. Nah, harus dilakukan pengujian produk ya teman-teman supaya
memastikan bahwa produk yang teman-teman hasilkan itu berhasiat, bermutu, dan aman. Untuk yang terakhir yaitu formulasi yang digunakan harus sinergis atau harus saling bekerjasama untuk menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Nah, begitulah cara untuk teman-teman membuat formulasi obat bahan alam. Sekiranya sekian ya yang dapat saya sampaikan teman-teman. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf ya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak yang tertera. Sekian, terima kasih. Dadah.